warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Pokoknya eh, kapanpun kalian bisa menyimak YouTube saya. Kali ini sebelumnya saya ingin menjelaskan bahwa bahan-bahan yang kalian lihat sudah ada di akun Rokel yang sudah dijelaskan oleh Budina, dan saya yakin kalian sudah memiliki semuanya. Dan nanti saya akan selipkan juga video YouTube saya mengenai desain basis data secara umum. Jadi ini secara spesifik dari Oracle, tapi saya juga akan jelaskan dari desain basis data secara umum. Namun materi desain basis data ini adalah tambahan untuk pengetahuan adik-adik. Sangat penting disimak karena ini secara umum yang saya jelaskan itu. Jadi tidak akan masuk di penilaian. Tapi saya ingin sekali untuk share saja untuk sama adik-adik sih, gitu ya. Dan saran saya sebaiknya mungkin adik-adik perhatikan dulu YouTube dari saya, kemudian masuk ke Oracle YouTube yang kedua dari saya ini. Nah, ini sangat banyak keuntungannya kita menggunakan Oracle. Saya pasti sudah yakin adik-adik sudah dijelaskan oleh Ibu Dina Marisa Khairina pada pertemuan yang pertama. Di satu PDF ini kita ingin menjelaskan sama adik-adik bahwa ada keuntungan ketika kita bisa lebih paham pada apa yang kita jalani, yaitu Oracle Academy. Jadi nanti ini memberikan keuntungan bagi adik-adik semua, ya, berupa masa depan yang cerah pastinya, di masa depan yang cerah. Nah, saya turunkan saja. Jadi di sini kita akan bahas pekerjaannya, gajinya, peluangnya dalam berpartisipasi dalam akademi, kemudian bagaimana sih partisipasi Anda di akademi. Yang pasti mau akademi Oracle atau tidak, adik-adik pasti mendapatkan ilmu yang manfaat nanti untuk setelah lulus ya. Ini mungkin sudah bisa adik-adik simpulkan bahwa banyak sekali di kehidupan kita sehari-hari yang bisa kita jadikan database, khususnya yang kita desain ya. Dan Oracle Academy bisa membantu dengan mudah dalam mendesain database tersebut. Oke. Pasti di semester ini kalian sudah ada sebagian berpikir mau seperti apa sih nanti karir kalian ke depannya, yang pasti berhubungan dengan industri teknologi yang ingin kamu lakukan. Lalu apa yang kalian ingin buat yang merasa kayak kalian tuh punya passion untuk melakukannya, tertarik, dan hal apa sih yang perlu kita siapkan sih supaya yang tadi kita sukai atau pekerjaan yang kita inginkan tuh menjadi lebih matang dan kita juga punya passion di sana. Di sini yang perlu kita ketahui bahwa lowongan pekerjaan untuk teknologi informasi itu sangat banyak, semakin banyak bahkan ya dari zaman saya atau dari sebelum zaman saya kuliah juga. Untuk staff atau pekerja yang memiliki ilmu mengenai teknologi informasi ini sangat digemari. Bahkan pengalaman saya pribadi, saya melihat orang ya, jadi rata-rata kalau sudah lulus sebentar saja menghonor di kampus langsung keterima di beberapa instansi. Bisa jadi dia sebagai analisisnya, bisa dia pembuat softwarenya, bahkan banyak alumni mungkin di zaman saya dulu ya, kalau kita belum alumni, teman-teman saya yang lulus, adik tingkat saya atau kakak tingkat saya ya, saya paling kakak tingkat, itu sudah banyak memberikan kontribusi pada tempat mereka bekerja dan rata-rata mereka berpeluang untuk cepat naik jabatan, teman-teman.
cepat sekali naik jabatan. Dan kita juga tidak bisa menutup kemungkinan bahwa kehadiran web di setiap bisnis, jadi setiap instansi, setiap tempat pendidikan, dimanapun berada sekarang tuh sangat diperlukan, apalagi karena pandemi COVID-19 dan ini sangat diperlukan. Ya, jadi orang mengurangi intensitas bertemu langsung dengan menggunakan beberapa website, aplikasi. Orang juga mengurangi penggunaan kertas karena kita mau green city, smart city. Mungkin kita sudah sering dengar mengenai istilah-istilah ini, tapi ini sangat berpeluang bagi kita calon-calon sarjana untuk lebih giat lagi menambah skill kita belajar tentang database design ya. Ini adalah di California ya teman-teman, jadi jangan samakan dengan Indonesia. Menurut saya berbeda Indonesia dengan Malaysia dan semuanya. Saya juga tidak mau mengatakan bahwa Indonesia lebih rendah karena saya belum mempelajari hal itu, tapi rata-rata kalau untuk pekerja yang lain ya, maksudnya pekerjaan yang lain tuh Indonesia sih masih tergolong rendah gitu ya. Nah, ini adalah rata-rata awal, rata-rata gaji pokok. Ini sampel dari negara bagian California, Bu. Memang ini sampel dari negara bagian California. Kalau waktu saya pernah bekerja sebelum saya lulus, saya bekerja di perusahaan. Di situ saya masih belum S1 ya, tapi saya dimasukkan ke dalam dunia IT. Di situ juga untuk penggajian kita orang-orang IT lebih cepat naiknya teman-teman. Jadi lebih berpeluang untuk mendapatkan keuntungan, pendapatan yang lebih tinggi dibanding yang lain. Karena setiap kita bekerja kita harus melaporkan kinerja dan kinerja kita tuh beragam teman-teman, nanti memperbaiki jaringan, uninstall atau kemudian memperbaiki A, B, membuat aplikasi B dan sebagainya, itu terhitung dan itu menjadikan poin-poin tinggi gitu loh. Beda dengan orang-orang administrasi yang mungkin mereka di bagian pembukuan ya, ada administrasi dan segala macam, tapi pekerjaan kita itu memang berbeda dan juga memiliki resiko sangat besar. Nggak sampai meledakkan komputer juga kali ya resikonya ya. Nah, untuk posisi-posisi di gaji yang tinggi tadi, memang harus worth it dong ya dengan diri kita sebagai SDM gitu ya. Kita juga harus lulus nih di kuliah kita gitu. Jadi jangan tergiur sama kuliah sambil kerja gitu ya. Kerjanya kurang, kerjanya semangat, kuliahnya udah kelelahan. Kalau bisa seimbang kalau kalian bekerja, tapi kalau bisa fokuslah pada perkuliahan. Lalu juga ikuti pelatihan-pelatihan sertifikasi ya yang diakui di industri. Lalu adanya tadi internet ya, karena kita juga COVID-19, ini juga peluang bagi kita semua bisa bekerja di mana saja. Jadi bisa melamar pekerjaan di internasional atau di lokal maupun di mana saja, karena sekarang perekrutan juga dalam bentuk internet, dalam kirim-kirim saja ya, kirim-kirim email dan sangat mudah. Jadi, yang bisa kita simpulkan yaitu target pendidikan itu penting banget buat kalian untuk berkarir. Dan kelebihan bekerja sebagai teknologi informasi, kalian tidak harus ngantor teman-teman. Ini yang saya ketahui waktu saya melakukan PKL di sebuah bank tidak perlu disebut. Orang IT-nya jarang, tapi ini tergantung juga sih, tergantung dengan aturan-aturan di setiap perusahaan. Ada perusahaan yang tetap kalian turun, ada perusahaan yang menganggap gak usah deh, santai aja, kamu bisa handle di rumah. Tapi karena lagi pandemik begini, biasanya kita banyak di rumah ya. Nah itu tergantung, tapi itu tadi teman-teman, pekerjaan ini sangat fleksibel gitu ya. Maksud saya kalian bisa atur sendiri, kapan kalian mau sibuk banget, kalian bisa santai banget, tergantung kalian bagaimana membagi waktu. Yang jelas orang IT itu sangat senang kalau udah bikin sesuatu digunakan oleh klien dan itu bikin reward buat kita sendiri. Beda banget ya. Oke, ini kalian Rekal Academy juga ya sudah tahu ya.
dipimpin oleh guru dan didorong oleh project. Saya lewatin aja yang ini. Nah, ini adalah ada karirnya. Jadi ada jalur karir 1. Ini sebagai insinyur database level awal. Kalian kerjanya mengelola integritas data, menjalankan query database. Ini gampang banget nih teman-teman. Pengalamannya 0-2 dan gelarnya mesti sarjana atau sertifikasi industri. Jadi gajinya tuh segitu. Wih ya. Yang kedua, ini untuk jalur karir memungkinkan administrator database. Nah, ini perlu banget juga nih teman-teman. Jadi kegunaannya adalah menjalankan analisis database ekstensif ya. Lalu memberikan pemecahan masalah, lalu mengelola adanya konfigurasi dalam database, dan memastikan bahwa data yang di dalam database itu tetap akuratnya tetap terjaga. Dan di sini diperlukan pengalaman 2-5 tahun. Ya. Yang selanjutnya untuk senior. Nah, ini senior ini lebih tinggi lagi. Dia sudah tidak perlu mengelola, tapi dia mengembangkan, lalu setelah itu menerapkan dan mendukung serta mengelola database. Nah, persyaratannya karena dia sudah senior, dia pasti dari ini dulu ya teman-temannya, dari administrator database dulu. Jadi ini dari yang pertama itu adalah awal, setelah menjadi insinyur jadi administrator database, lalu setelah itu menjadi senior dengan pengalaman lebih dari 5 tahun. Nah, gaji udah mulai naik. Lalu menjadi konsultan junior, jadi kita tugasnya menginstal dan mengatasi masalah sistem klien. Jadi konsultan ini sudah tidak lagi perlu mengelola dan yang lainnya, cukup menginstal lalu sebagai penghubung komunikasi DBA senior, DBA dan senior terhadap klien tadi. Dan di sini pengalamannya 0-3 tahun dan cukup menjadi gelar sarjana saja. Tidak perlu pakai sertifikasi dengan gaji wow, lumayan ya. Nah, selanjutnya di sini ada konsultan penjualan. Nah, untuk konsultan penjualan ini teman-teman, ini memang orangnya sangat aktif ya. Dan sistem informasi mesti bisa begini ya. Jadi dia bisa menjual produknya, kemudian mempresentasikan sistem aplikasinya, menarik untuk dilihat oleh klien gitu ya. Jadi bukan mungkin ya, karena ini konsultan penjualan ya, kalian bagaimana pandai-pandainya menjual aplikasi atau produk yang kalian ingin perkenalkan oleh klien, lalu memberikan informasi serta solusi dari sistem yang akan digunakan oleh klien. Dan ini pengalamannya 2-3 tahun plus gelar sarjana. Gajinya wow ya. Yang selanjutnya adalah manajer proyek. Jadi ini manajernya yang langsung mengolah sistem, penerapannya bagaimana. Lebih luas pekerjaannya teman-teman. Namanya juga manajer proyek ya. Satu proyek misalnya proyeknya Sia Unmul atau Sia Unmul. Jadi dia itu pasti lebih lelah pekerjaannya dibanding yang tadi karena dia sudah masuk ke DBA-nya dia juga. Kemudian dia memastikan bagaimana penjualannya dia juga. Dia memastikan permasalahan dari klien, dia melihat permasalahan dari sisi internal dan eksternal, budaya, hukum, dan semuanya, maka dia memiliki gaji yang lumayan tinggi dan harus memiliki sertifikasi industri. Jadi teman-teman, untuk kursus Oracle ini merupakan yang pertama ya. Jadi kursus ini dengan topik yang mencakup pemodelan hubungan entitas, desain, pengembangan, normalisasi, lalu riwayat database, evolusi komputasi, keterampilan bisnis, presentasi, dan studi kasus. Sebagian yang sudah dibahas di Oracle ini sudah kita dapat waktu kita belajar basis data. Jadi tinggal ditambah-tambah saja ya teman-teman ya. Nah, ini adalah topik yang dicakup antara lain ada yaitu SQL, udah tahu pasti ya SQL apa, lalu sering praktikumnya juga udah pernah, lalu mengakses data SQL-nya, lalu mendefinisi data, manipulasi dan kontrol bahasa, kontrol transaksi, merancang aplikasi, lalu ada keterampilan dari diri kalian, yaitu kalian mampu mewawancarai, membuat portofolio karir. Nah ya, ini kita lewatkan. Dan di sini juga sudah ada sertifikasi Oracle kalian bisa baca. Oke.
Jadi kalian sudah bisa tahu bahwa ada pekerjaan dengan gaji yang lumayan dan peluang-peluang. Lalu bagaimana cara mendapatkan pekerjaan itu? Yaitu belajar Oracle Academy dan belajar tentang bagaimana perancangan desain basis data secara umum ya. Selanjutnya kita masuk ke Oracle pertemuan yang kedua. Nah ini. Database design. Pastinya data dan informasi kita sudah pahami bahwa kedua ini memiliki makna yang berbeda. Jadi tujuannya di sini adik-adik bisa mengulang kembali, mengingat kembali bahwa ada perbedaan tentang data dan informasi dan memberikan contoh masing-masing. Nah, tujuannya yaitu semua jenis informasi seperti catatan sekolah, universitas, kuliah, ponsel, nada dering, ya, pembelian kebutuhan sehari-hari itu kita sudah tahu itu bisa disimpan di dalam database. Jadi di dalam database itu menyimpan data-data. Data mentah pun disimpan di dalam database. Dan pada intinya teman-teman, kita semua berinteraksi banget dengan database ini setiap hari. Saat kita main game, saat kita lagi ingin mengurus perkuliahan, saat kita lagi ingin menggunakan Google Maps, saat kita lagi GoFood, atau kita menggunakan Maxim, atau kita lagi TikTok-an, atau kita lagi YouTube-an, atau kita lagi emailan, semuanya itu menggunakan database. Oke. Jadi yang terpenting adalah bagaimana kita memahami dan apa yang tersimpan di dalam database. Itu penting banget ya, teman-teman ya. Data dibandingkan dengan informasi. Kita versuskan ya. Jadi kalau kita bekerja di suatu tempat sebagai seorang TI, kita harus perlu data-data apa sih yang di dalam database perusahaan kita. Ya, itu sangat memungkinkan kita harus tahu agar memudahkan kita nanti ketika kita ingin mengelola suatu database. Yang membuat database aplikasi besar, di mana aplikasi itu memerlukan database. Jadi database database ini masih data mentah ya teman-teman ya. Nah, dengan aplikasi kita bisa mengolah database tadi. Supaya bisa mengolah dengan aplikasi database ini, kita perlu mengetahui data-data apa sih yang terkait di dalam perusahaan atau di klien yang menghubungi kita itu loh. Nah, jadi seperti itu. Next. Dan ini kita sudah ketahui ya teman-teman, data dan informasi itu sangat berbeda. Kita kalau dulu belum kuliah masih sama aja. Jadi kalau data itu masih mentah, belum diproses, kalau informasi sudah diproses sehingga menghasilkan banyak hal, di mana hasil dari informasi nanti bisa menjadikan kita untuk memudahkan mengambil keputusan. Di dalam pengolahan informasi itu juga ditambahkan knowledge-nya teman-teman. Jadi ilmu pengetahuan juga penting ketika kita mengolah data ke informasi. Nah, informasi itu bukan sekedar hanya memberi, dia juga bisa memberikan berupa kombinasi dari beberapa kumpulan informasi yang serupa. Informasi juga bisa menjadikan perbandingan ketika misalkan kalian ingin membandingkan mau kuliah di teknik atau dengan di fakultas yang lain, itu menjadikan informasi yang memiliki perbandingan. Juga informasi merupakan analisis, bahwa bisa dilihat bahwa dari hasil analisis Indonesia mengalami pergolakan di bulan Juli COVID-19. Nah, itu juga merupakan informasi untuk pemerintah menyiapkan beberapa hal, tindakan-tindakan, misalkan kemungkinan nanti Lebaran tahun depan lonjak lagi, kita bikin peraturan-peraturan itu termasuk informasi. Atau dia juga merupakan kalkulasi, proses dari kalkulasi data. Nah, ya. Lalu informasi, data dan versus informasi itu kapan saja sih siswa itu bisa mendapatkan data, mengambil data dan mendapatkan informasi pada waktu yang berbeda-beda. Dan adanya juga aplikasi situs web yang unik pada setiap sekolah ya. Selanjutnya ini adalah contohnya data versus informasi ya. Misalkan ini ada data masuknya, ini adalah informasi yang keluar.
Misalkan ini ada anggaran, maka informasi yang didapat yaitu anggaran akhir tahun. Ini adalah undang-undang, maka yang didapatkan informasi adalah peraturan penerapan. Misalkan ini 302 lulusan, maka informasi yang keluar kemana semuanya setelah lulus. Biasanya ini thruster study ya. Thruster alumni, ada thruster study kalau tidak salah. Lalu 98% siswa lulus, ini datanya, maka dia akan menjadi seberapa banyak sih 98% yang lulus. Lalu skor ujian, maka ini akan informasi yang keluar adalah rata-rata kelas atau rata sekolah dari skor ujian setiap siswa. Oke. Ya, ini sudah terlihat ya teman-teman. Jadi kita ambil poin yang pertama saja, bahwa perangkat lunak database Oracle akan mengubah data dan statistik tercatat tersimpan ke dalam bagian informasi yang bermanfaat. Contohnya tadi ada data setiap skor ujian siswa adalah satu bagian data, lalu kemudian menjadi informasi diolah diolah di perangkat lunak database Oracle menjadi skor rata-rata kelas atau skor rata-rata sekolah. Oke. Ya, kita akan mengulang apa itu sih database. Jadi database itu sekumpulan data yang terpusat, ya. Dia tersimpan di dalam sistem komputer. Jadi kita ketahui kalau di database itu kita istilahkan kemarin itu seperti lemari baju ya, yang tersusun rapi. Oke, database ini juga menyediakan fasilitas yaitu menambah, memodif, menghapus data yang diperlukan. Dan database juga menyediakan fasilitas untuk mengubah data di dalam yang diambil ke dalam informasi yang bermanfaat. Siapa pengelolanya? Pengelolanya adalah administrator database atau DBA. Ya. Nah, ini adalah datanya, dokumen, gambar, video, dan suara. Jadi di dalam database itu dokumen, gambar, video, dan suara itu juga sudah merupakan data. Di dalam database yang tersimpan secara modern ya. Kalau dulu kan data itu bukan video dan suara, tapi sekarang data itu bisa berupa apa saja. Nah, di dalam database data itu mentah ya, jadi belum dimasak, belum pakai minyak, tapi masih mentah, perlu diolah lagi menggunakan aplikasi. Nah, ketika data ini mulai diambil, di-query, ditambah, dihubungkan, jadilah dia menjadi informasi yang lebih bermanfaat. Nah, pertanyaannya apa sih yang perlu dilakukan database untuk kehidupan saya sehari-hari? Mari kita tengok, misalkan YouTube. Kita buka YouTube-nya ya. Saya mau buka sih di sini. Kita buka YouTube. Oke, kita buka YouTube dulu, deng. Oke, supaya baik jalannya, oke? Oke, YouTube. Nah, sebentar. Nah, di YouTube ini kita bisa melihat beberapa informasi adik-adik. Ada informasi yang berhubungan dengan macam-macam ya. Nah, jadi kita mau lihat apa aja sih yang trending informasinya di Explore seperti ini. Trendingnya, trending gitu ya. Nah, ini kita bisa lihat apa yang trending gitu ya. Kemudian kita bisa lihat game apa yang lagi ngetrend seperti itu. Nah, ini adalah berupa informasi, oh trendingnya nih lagi trending si Dedi kayak begitu ya. Nah, bagaimana sih bisa YouTube mengatakan si Deddy Corbuzier itu trending? Nah, ini enggak semua YouTube, pasti kalian sudah tahu ya. Ini karena didasarkan oleh data-data. Data-data yang terkumpul ternyata menjadi informasi, lalu diolah. Orang yang ngolah nih, orang YouTube. Kita cek siapa sih yang trending. Diambil data, diolah menjadi sekedar informasi. Keluarlah informasi bahwa si Dedi lah yang trending. Dilihat dari mana? Dilihat dari sisi yang banyak menontonnya, ya kan? Banyak subscribe-nya ya. Nah, kemudian itulah yang menjadikan Deddy Corbuzier menjadi trending. Namun sayangnya masih ada kurang ya. Kadang hal-hal yang kita lihat kurang baik pun menjadi trending, dan ini menjadi informasi bagi kita, satu analisis sisi dari masyarakat kita, bahwa masyarakat kita itu masih doyan dengan hal yang
menurut kita ini harusnya tidak jadi trending tapi menjadi trending. Karena memang sisi sudut pandang setiap masyarakat kita berbeda. Ini menjadi skripsi bisa adik-adik ya. Jadi dari sini kita bisa analisis kehidupan bermasyarakat kita, cara berpikir masyarakat kita, kemudian kita juga bisa melihat bagaimana K-pop itu trending, kita bisa lihat, oh ternyata yang lagi memang digemari, digandrungi sebagian besar masyarakat yaitu K-pop atau dangdut dan sebagainya. Wah ini lagi rame nih, misalnya bola. Ini bisa kita lihat di sini. Itu menjadi informasi, menjadi analisis juga bagi kita semua, teman-teman. Oke, saya rasa ini menarik ya, teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan dengan adanya Oracle ini memudahkan kalian untuk mendesain database. Saya cek dulu baterainya karena apa? Oke, masih ada. Nah, ini sejarah database. Oh ya, karena saya rasa sudah cukup ya teman-teman ya. Nanti saya akan bahas sejarah database di pertemuan berikutnya. Semoga teman-teman jadi terpacu untuk mempelajari sejarah database. Saya rasa cukup dari saya. Saya mohon maaf jika ada penjelasan saya yang kurang berkenan atau magjeleb di hati teman-teman. Saya harap teman-teman menikmati hari-hari ini dengan baik. Selamat menyimak. Kalau ada waktu luang sambil tidur, mau tidur, misalkan susah tidur, bisa dengerin suara saya dari YouTube. Nanti masuk tuh materinya ke kepalanya. Kalau lebih baik teman-teman duduk manis sambil mendengarkan, sambil minum kopi atau yang mana didengerin pelan-pelan ya. Oke, sekian dari saya. Ibu Septia Marani mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.